Assalamualaikum ya jasadi, assalamualaikum ya ruhi, assalamualaikum ya Ibrahim alaihissalam, assalamualaikum ya Daud ya Sulaiman, assalamualaikum ya Yahya Zakaria, assalamualaikum ya Musa ya Isa, assalamualaikum ya Daniela, assalamualaikum ya Nuh, assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard, assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ard. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi admi, bismillahi masyaallah la yashruku khairu illallah, bismillahi masyaallah la yushriku su'a illallah, bismillahi masyaallah maka min nikmatin faminallah, bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad la ilaha illallah Muhammad wujudullah la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat TikTok, sahabat Facebook, sahabat YouTube, dan sahabat-sahabat dimanapun berada. Wabil khusus sahabat-sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sahabat Sumatera, sahabat Kalimantan, juga sahabat Pulau Jawa, ya semua, dan sahabat-sahabat di Asia Tenggara, Malaysia, Kedah, Pahang, Kuala Lumpur, adalah kemudian Johor, dan demikian juga adalah sahabat Malaka, sahabat di Woodland, ya Singapura, ya sahabat di Batam semuanya, demikian pula sahabat di Sabah, Malaysia, Sarawak, ya sahabat Brunei, dan juga sahabat-sahabat semua, sahabat Perth, ya semua, Sydney, Melbourne, sahabat Taiwan, Hokkaido, Jepang, ya, dan demikian pula adalah sahabat Taiwan, Korea, ya semuanya lah, ya Abah sebutkan satu-satu, termasuk sahabat-sahabat yang ada di Jeddah, di Taif, ya, dan juga sahabat di Eropa. Alhamdulillah wa syukrillah, malam hari ini kita masih berada pada bulan Ramadan. Marilah kita lanjutkan saum kita secara syariat, hakikat, dan ma'rifatnya kita jalankan, sahabat, ya. Dan kita tidak hanya sebatas menahan makan, minum, dan bersetubuh, tetapi adalah sebetul-betulnya imsak. Dan inilah barangkali pada malam hari ini, sahabat, ini Abah ingin membahas tentang perang fenomena yang sudah terjadi, yang sesungguhnya Abah sudah bicara dari tahun lalu, ya bahkan mungkin dari 2 tahun yang lalu, bahwa akan terjadi perang, adalah kemudian Israel akan menyerang Iran, kemudian Iran membalas, dan kemudian dibantu oleh teman-teman Zionisnya, adalah orang Israel, dia termasuk adalah yang selama ini yang diharapkan adalah sebagai kiblat kepada banyak orang, tetapi adalah Arab Saudi yang sudah diprediksi oleh Abah bahwa dia akan bantu Israel, bantu Amerika, ya.
yang akan didukung oleh juga negara-negara Qatar, Kuwait, adalah Uni Emirat, dan lain sebagainya. Dan itulah yang Abah sering sampaikan kenapa mereka itu makmur, karena tadi masih mereka adalah sebagian negara yang mau ke Islam, tapi polanya adalah bergabung dengan Zionis tadi semua. Adapun negara-negara yang benar-benar negara Islam, ada Afghanistan, Libya, Suriah, adalah Irak, dan adalah akan hancur tadi semua. Dan ini Indonesia adalah, maka hari ini Abah saya tuh ingin menyadarkan semua jangan sampai itu juga terjadi. Tetapi yang ingin Abah sampaikan tentang ada 6 ayat dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah akan mengganti satu kaum. Ada 6 ayat, sahabat. Insya Allah malam hari ini kita akan bahas 2 ayat saja. Sebenarnya adalah penyerangan adalah Israel kepada Iran sudah Allah prediksi. Allah Maha Tahu, ya. Maka tadi kan Allah itu merancang sesuatu itu bahkan sebelum ibaratkan seorang sutradara akan membuat sebuah kisah itu sudah dirancang di alam alam misal. Dirancang di kodoknya, bahkan dari A sampai Z sudah nampak sebetulnya. Adapun nanti skenario itu akan dimainkan dan diperankan, sahabat. Sesungguhnya pada 2 surat yang sangat nyata Allah menyampaikan tentang adalah akan digantinya satu kaum oleh kaum yang lain. Maka kalau kalian menyaksikan bagaimana dunia ini terus adalah oleh Allah di rolling semua, ya. Maka kalian mengisahkan tentang kaum Sabah yang memiliki Gemah Ripah Lojenawi yang dulu adalah kaum Sabah itu di Nusantara yang sekarang jadi Wonosobo tadi semua, ya. Demikian pula tentang Ratu Balkis, Ratu Boko, dan termasuk juga Ratu Rokidul juga adalah kisah lama bersama dengan Sulaiman yang juga di Nusantara, sahabat. Demikian pula perang Mahabharata yang dahsyat juga sesungguhnya terjadi di Nusantara. Dari semuanya, ya. Ini adalah hanya kisah yang akan diulang semua. Dan tetap tujuan penggantian Allah itu adalah karena manusia adalah sudah bahil, sudah pelit dari semua, ya. Maka insya Allah pada ada 6 ayat, tapi Abah akan hanya bahas bahwa Allah akan mengganti satu kaum dengan kaum yang lebih baik. Maka Abah sering sampaikan dari awal bahwa sekarang ini adalah dari 2025 ini gerbang adalah portal baru di mana adalah manusia adalah akan terjadi pergantian portal baru karena manusia sudah tidak mau kembali kepada Allah tadi semua disebabkan karena kepelitan mereka, bahilnya mereka, sahabat. Adapun kaum-kaum yang kalian benci sebetulnya kayak Yahudi adalah mereka adalah selalu mendermakan hartanya 30%. Maka oleh hari itulah sampai hari ini, sahabat, Yahudi adalah selalu digunakan oleh Allah untuk menciptakan banyak hal. Menciptakan mobil, menciptakan pesawat, menciptakan teknologi, menciptakan segala apa. Menemukan ilmu-ilmu yang tinggi, semuanya adalah dari bangsa Yahudi. Tapi kemudian oleh kalian dibenci Yahudi itu. Sebetulnya kalian salah alamat tadi semua, ya. Karena bicara Yahudi, Nasrani dalam Al-Quran itu tidak bicara pada satu kelompok orang. Sebetulnya kepada siapapun yang kufur kepada Allah, tertutup kepada Allah, dan tidak mau kembali kepada Allah, itu istilah Yahudi dan istilah Nasrani. Jadi mari kita sekarang, luruskan tuduhan-tuduhan kita kepada Yahudi dan Nasrani. Adapun yang sesungguhnya Allah kisahkan surat Muhammad ayat 38 mengisahkan satu kaum yang akan diganti. Dan Allah sudah mengisahkan tentang bahwa sesungguhnya hanya orang Persia, yaitulah orang Iran. Dan itu disebabkan karena selain Iran itu, maka kalian saksikan satu-satunya negara Islam yang masih ilmu pengetahuan berjalan. Mereka menciptakan senjata, mereka menciptakan drone, mereka menciptakan teknologi pertanian, mereka menciptakan ilmu antariksa. Hanya Irannya saja. Tapi walaupun begitu kalian benci kepada mereka, menganggap mereka sebagai Syiah dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya mereka lah yang hari ini adalah berjuang atas nama Islam untuk melawan Zionis, sahabat, sendirian tadi semua, ya. Dan Allah sudah sebutkan
Dan baginda Nabi Muhammad sudah menyampaikan pada saat ayat ini turun, sahabat, adalah Ibnu Abbas bertanya pada Rasulullah. Satu kaul Ibnu Abbas, satu kaul Abu Hurairah, tapi Abah lebih pegang kepada Ibnu Abbas. Beliau berkata, ya Rasulullah, sebetulnya ayat ini apa? Ayat ini akan mengisahkan tentang ada satu kaum yang dibenci, tapi kemudian dialah sesungguhnya yang digunakan Tuhan untuk membela kalian. Merekalah bangsa Persia. Maka pada saat Rasulullah berkata, sesungguhnya karena kebahilan kalian, karena kepelitan kalian, kalian akan menyaksikan pada saat bintang suraya itu muncul. Pada saat agama itu bukan di tempatnya. Hari ini agama adalah yang disebutkan Islam itu yang kalian anggap sebagai adalah segalanya gitu. Arab Saudi, ya inilah yang harusnya juga sadar kepada orang Islam Indonesia yang kalian kirimkan duit 70 triliun untuk haji. Tapi sampai hari ini kan yang keren aja nggak pernah dibayarnya oleh dia. Inilah marilah sadar wahai bangsa Indonesia, Islam Indonesia, janganlah tertipu lagi. Hari ini nyatalah Arab Saudi itu adalah dari awal pun mereka Yahudi, mereka Zionis, bagian daripada Zionis yang sebenarnya hari ini adalah sedang justru. Maka sesungguhnya di ayat ini Allah mengisahkan tentang orang Persia. Maka beliau pada Nabi berkata menepuk Salman Al-Farisi. Karena Salman Al-Farisi adalah orang Persia. Maka kata Nabi, sesungguhnya nanti karena kepelitan kalian dan tidak mau berjuang di jalan Allah, maka nanti yang berjuang itu adalah kalian adalah seorang kaum yang sesungguhnya kalian benci. Hari ini orang Islam kayaknya begitu disebutkan nama Syiah benci sekali. Tapi ketahuilah wahai saudaraku Islam, hanya dia sekarang yang masih hidup. Hanya Iran lah yang betul-betul oleh Tuhan dipercaya untuk menciptakan drone dan berbagai hal. Hanya Iran lah yang punya harga diri dari semua. Inilah sesungguhnya karena dari awal kata tadi. Kata Abah juga dari mulai kematian Muhammad sejak awal. 3 hari nggak dikuburkan adalah beliau, bahkan sahabat-sahabat itu berebut adalah untuk posisi melaksanakan muktamar. Karena gara-gara Sa'ad bin Ubadah, ya inilah diadu domba, muncullah Sunni dan Syiah. Hari ini orang Islam yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, yang tidak pernah berbuat apa-apa, malah membenci Syiah. Ini satu ketololan yang luar biasa. Bahkan kalian tidak menyadari yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah sekarang ini berpegang pada hadis-hadis yang sumbernya dari orang-orang yang 15.000 kilometer berada dari Muhammad. Sementara kau tidak mau dengar apa kata Ali. Tidak mau dengar apa kata Fatimah. Bahkan dihilangkan apa kata Fatimah, kata Ali, kata Abu Bakar, kata Umar, kata Utsman. Yang kalian dengar adalah dari orang-orang yang jauh sekali. Sementara dunia teknologi. Belum ada kertas, belum ada apa, belum ada HP, belum ada alat tulis, belum ada komputer. Dari mana kalian akan mempercayai itu? Dan Allah mengisahkan di sini pada saat Nabi Muhammad ditanya oleh Salman oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayat 38 ini untuk apa? Ini tentang Rasulullah menyampaikan satu kaum akan diganti pada saat dia sudah tidak mau kembali pada Allah. Cirinya yang orang yang tidak mau kembali pada Allah adalah bahil. Di sini jelaskan. Bahil bin pelit dari semua, ya. Kikir kata Allah. Maka aku jadikan mereka akan kugantikan dengan kaum yang lebih baik. Maka itulah, maka Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka adalah orang Persia. Tuh. Maka nepuklah bahu Salman. Salman adalah orang Persia. Dan Salman dan orang-orang yang tadi, yang berada di Persia itulah yang nanti akan berjuang habis-habisan untuk sebagai, dan sementara kalian yang kikir justru tidak mau berjuang. Nah inilah maka kata Abah. Perang ini bukan perang sembarangan, tetapi adalah perang yang sudah Allah tuliskan di surat Muhammad ayat 38. Bahwa sesungguhnya karena kebahilan orang-orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, yang merasa berilmu, yang sama, yang membenci Syiah yang luar biasa. Tapi ya tadi, hanya sibuk melakukan retorika tapi tidak pernah berbuat. Sibuk sholat tapi tidak mau zakat. Itu tadi. Kata Abah juga, Menteri Agama tidak salah waktu beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya kalau perlu tadi, qayyid dalam zakat itu dirubah. Karena kalau hanya zakat, maka orang Islam menjadi
pelit dan bahil. Sementara Yahudi dan mereka bersedekah 30%, Nasrani 25% sampai 10%. Orang Buddha dan Hindu adalah 15%. Islam yang ditawari surga bidadari malah 2,5% aja tidak mau. Inilah Allah selalu kaitkan kehancuran, penggantian setiap zaman seperti kaum Sabah. Mereka hidup makmur adalah bicara tentang Nusantara itu. Mereka hidup makmur, gemah rempah loh jenawi. Kemudian rakyatnya tidak mengingkari nikmat-nikmat dari Allah. Tidak bersyukur pada Allah. Maka kata Allah, maka digantikanlah kaum Sabah itu adalah hari itu sudah terjadi. Mesopotamia, Babilonia, Bani Ad, Bani Samud, kaum Sabah dan lain sebagainya. Maka malam hari ini Abah ingin mengajak penyadaran kepada semua. Marilah, Islam tidak cukup kalian dengan sholat. Islam tidak cukup adalah kalian dengan umroh, bolak-balik ke Arab Saudi yang hari ini nyata adalah justru adalah membela adalah Zionis tadi semua. Islam yang selama ini hanya sibuk dengan umroh dan haji, 70 triliun digunakan untuk itu. Lebih dari 70 triliun yang digunakan justru adalah untuk dikirimkan duit untuk dibuat senjata oleh Amerika dan lain sebagainya untuk nyerang kamu kembali. Dari semua ya. Nah inilah ayat ini Allah sudah menyebutkan adalah 2 ayat. Mari kita lihat sesungguhnya. Maka saya sebetulnya nggak menyalahkan dengan Menteri Agama bahwa qayyid daripada zakat itu adalah harusnya adalah dilepaskan. Maka jauhi zakat itu adalah maksudnya adalah qayyidnya yang harus dibebaskan. Bukan berarti meninggalkan daripada melakukan ibadah dengan berbagi. Justru Islam itu harus berbagi. Maka Abah, iman adalah sedekah cirinya. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharai. Menafkahkan harta fi sabilillah di jalan Allah. Tapi inilah karena kita kikir semuanya. Hanya ngomong surga tapi tidak. Kamu pikir surga cukup dengan kamu sholat. Kamu pikir surga cukup dengan ungkar-ungkar dan tahajud dan duha. Yang di otakmu hanya dunia. Sebetulnya inilah. Maka kenapa kata Abah. Periode penggantian manusia hari ini adalah karena kekikiran, kebahilan, kepelitan manusia. Sehingga inilah yang kalian harus pahami. Dari awal tahun 2025 Abah sudah sampaikan. Bahwa hari ini pergantian gerbang. Pada tahun 45 adalah manusia bisa diganti sampai 95%. Karena tadi kebahilan, kekikiran semuanya. Malah sebaliknya orang Islam. Malah negara-negara yang kalian agungkan yang hebat itu justru membela Yahudi. Membela daripada Zionis itu sendiri. Tapi Islam justru adalah kikir dan bahil. Sahabat. Maka hari ini tidak ada lagi pilihan. Hari ini tidak bisa lagi menghindar semuanya. Karena semua yang Abah katakan dari awal 2025 sekarang sudah mulai nampak. Terlebih lagi di akhir tahun 2025. Pada saat Allah berikan peringatan lewat air. Maka hari ini sesungguhnya adalah sebaliknya. Apilah yang akan muncul. Burung ababil akan kembali datang. Tapi bukan burung ababil yang membawa 3 batu dari neraka. Tetapi hari ini burung ababilnya adalah jet-jet tempur yang akan terjadi. Inilah sahabat ya, dan Allah sudah menyampaikan di sini. Maka marilah kita berseluncur pada Al-Quran. Maka saya rasa dengan niat Menteri Agama mengajak kita adalah keluar dari zakat itu tidak ada salahnya. Karena telah dengan kejakat 2,5% itulah yang paling Abah ingatkan kepada Menteri Agama adalah hanya satu saja. Jangan sampai ini hanya tujuannya untuk MBG saja. Karena pada saat zakat sudah dileburkan ke sedekah, uang sedekah bisa diberikan kepada bisa diberikan adalah untuk BM makan bergizi MBG tadi semua. Tapi selama masih berwujud zakat itulah menjadi kesulitan, tidak bisa. Ini aja yang Abah hati-hati jangan sampai itu terjadi. Tetapi adalah zakat adalah kemudian qayyidnya dilepaskan, artinya nggak terjebak lagi 2,5% seperti agama lain, Yahudi 30%.
Itulah kenapa mereka dipercaya. Thomas Alva Edison Yahudi, Einstein Yahudi, semuanya. Cartwright Yahudi. Tadi termasuk juga Alfred Nobel adalah juga bangsa Yahudi. Maka hari ini pun konglomerat dunia tadi semua adalah juga bangsa Yahudi. Sebenarnya tadi semua ya harus kalian pahami selama Tuhan masih percaya untuk menciptakan. Karena bagi orang yang iman, insya Allah tidak akan meyakini bahwa ada manusia yang bisa menciptakan. Itulah doa Nabi Khidir tadi. Bismillah, masya Allah. La yasuku khairu ilallah. Tidak ada yang bisa berikan kebaikan kecuali Allah. Bismillah, masya Allah. La yasuku, ada apa nama, la yusibu syu'a ilallah. Tidak akan bisa memberikan keburukan kecuali datang dari pintu Allah. Bismillah, masya Allah. Ada makanan min nikmatin faminallah. Dan itulah doa Nabi Khidir. Dan tidak ada nikmat kecuali datang dari Allah. Sampai ada yang keempat Nabi Khidir berkata, Bismillah, masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat. Ya. Makanya inilah yang kemudian Nabi Khidir berkata, Allahumma ftah alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal rahmah, abwabal sya'adah, abwabal quwah, abwabal syihah, abwabal rahmah, abwabal jannah. Ya. Tapi hari ini karena kepelitan orang Islam justru pintu neraka lah yang akan masuk, sahabat. Ya. Sudah cukup bukti hari ini. Sholatmu tidak berguna, puasamu tidak berguna, hajimu tidak berguna. Sesungguhnya karena kepahitan, kepelitan. Apa kau pikir dengan tahajudmu 12 rakaat bisa memasukkan kau ke surga? Apa kau pikir dengan ibadahmu itu bisa? Tidak ada. Selama kau tidak berbuat apa-apa kepada manusia. Apakah kau pikir hajimu itu setiap bulan itu akan mendatangkan sorga padamu? Apa kau pikir hajianmu diulang-ulang itu mendatangkan sorga padamu? Tidak ada kecuali arihlah li tijaroh li sum'ah. Sesungguhnya adalah inilah kenapa Quran ini mengatakan di sini adalah sesungguhnya mengatakan aku akan mengganti dengan kaum yang lebih baik, sahabat. Maka di ayat ini pun sebetulnya sudah peringatan. Surat Az-Zumar ayat 54. Allah ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu. Summa la tunsarun. Kembalilah kepada Tuhanmu. Dari semua. Ya. Dan berserah dirilah kepadanya. Dari awal. Sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak akan ditolong. Hari ini tanda-tanda tidak akan ditolong sudah mulai nyata. Dan siap-siap akan terjadi pergantian apapun judulnya. Karena mereka bangsa Zionis sudah menciptakan virus-virus. Kemudian menciptakan perang yang menghabisi kamu. Karena kebodohan kita semua. Hanya disuruhnya kita melakukan ungked-ungkedan tetapi tidak punya makna, tidak punya dasar. Sehingga tidak punya dasar sehingga tadi semua. Tadi semua karena pola agamanya sudah dibelokkan, sudah dihancurkan, sudah dirusak. Makosid setiap nas tidak dipahami makosidnya, mafhum nasnya. Setelah tidak dipahami mafhum nasnya, tidak mengerti makosidnya. Yang penting lakukan. Nah inilah beragama tidak memiliki landasan. Tadi semua ya. Sekarang oleh Abah saya itu apa dibongkar semuanya. Tadi semua karena kalau tidak barangkali inilah pertolongan terakhir. Sebelum betul-betul ini baru gerbang awal penyerangan ini. Dan ini tidak akan selesai. Tetapi ini hanya baru peringatan kepada kita. Kepada kalian yang ingin kembali kepada Allah masih ada kesempatan. Tapi pintu gerbangnya sudah mulai dibuka. Abah sampaikan. Maka 2027 adalah merupakan sebetulnya sebenar-benarnya pergantian. Sampai 2045. Dan ini sudah terjadi dari zaman ke zaman. Dari mulai Bani Ad, Bani Samud. Dan terus oleh Allah diganti di rolling. Sahabat. Selama manusia tidak mau. Maka kata Allah wa anibu ila rabbikum. Kembalilah pada Tuhanmu. Manusia tidak mau. Maka kenapa dalam ayat Quran selalu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursili sama alaikum idroro. Wa yumdidkum bi amwal. Nah ini. Sekarang orang Islam kehilangan keberkahan rizkinya. Tadi semua. Tadi. Inilah sahabat. Maka hari ini barangkali adalah tidak ada
yang harus kita lakukan adalah kembalilah kepada Allah. Maka kata Allah, wa aslimu, dan berserah dirilah pada Allah. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datangnya azab kepadamu, summa la tunsarun, dan kamu tidak akan ditolong, sahabat. Mari kita lihat ada dua ayat sebetulnya dalam surat Muhammad ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhalu wa may yabkhalu fa innama yabkhalu anin nafsi. Ha antum haula'i ala tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Tadi semua ya. Karena inilah manusia tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka tadi kata Abah, orang hijrah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim, dengan harta, bukan dengan tahajud. Maaf. Dengan harta. Tadi semua. Bukan tahajud, bukan duha, bukan baca Yasin one day one juj. Bukan. Apa kamu pikir itu akan membuat Allah senang? Musa pernah ditegur oleh Allah. Ya Musa, aku gak bangga dengan sholatmu, karena sholatmu untuk dirimu. Ya Musa, aku gak bangga dengan dikirmu, karena dikirmu untuk dirimu. Tapi aku bangga dengan baroh tuh. Kalau anggap baroh itu orang musyrik masih dihargai oleh Allah selama manusia itu berbuat baik pada manusia. Baroh masih dihargai oleh Allah selama baroh itu menolong manusia, mencintai manusia, berbagi dengan manusia. Musa sekalipun yang sholatnya 50 waktu, doanya nggak diijabah, adalah 20 tahun, 40 tahun oleh Allah. Ini orang Islam hari ini lebih senang kepada ritual, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Sahabat, ibadah itu bukan tentang dikir. Bukti dikir itu adalah bagaimana engkau liqo dengan Allah pada saat engkau membantu manusia. Tadi semua. Maka Abah sudah sampaikan dengan Jiroso, kalau seandainya umroh dan haji, kalian tinggalkan pergi ke sana itu, karena ada umroh dan haji yang bisa kamu lakukan di sini tanpa duit. Tadi semua. Dan kalian duitnya bagikan. Abah Setu tanggung jawab. Kalau kalian punya dosa dengan itu, kasih ke Abah Setu semua. Asal ikutin aturan Allah. Bagi alladzina yunfikuna bisyarra'i wadarra. Karena kalau manusia sudah ada di dalam kefakiran, dia akan masuk pada kekufuran. Hari ini kurang apa? Sholat, puasa, yang kamu lakukan. Tapi hari ini nggak berdampak. Bahkan kiainya berguguran, mencinahi santri-santrinya. Menteri agamanya dibui. Maaf, ini kita harus tidak boleh lagi pura-pura dalam urusan ini hari ini. Karena hari ini adalah gerbang kita. Allah akan siap-siap mengganti kata Allah tadi. Wa anibu, kembalilah. Wa aslimu, berserah dirilah. Kalau tidak latun sorun, kamu tidak akan ditolong oleh dia. Tadi semua ya. Maka kata Allah, tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhalu. Tadi. Maka di dalam ayat lain coba. Orang khusyuk pun adalah zakat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa yang khusyuk itu? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang zakat. Tapi betul kata Menteri Agama, zakatnya kalau bisa koyidnya dilepaskan. Yang terjebak 2,5%. Karena Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semuanya. Umar separohnya untuk harta di jalan Allah. Fisabilillah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwal. Maka oleh Allah orang-orang yang sholatnya batal sholatnya. Arwaital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tuh, yang tidak mau membantu anak yatim, yang tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Buat apa kau banyak-banyakan manakib, bantu saudaramu yang miskin itu.
Dari semua. Itu lebih dihargai oleh Allah daripada lah. Tapi kamu tidak pernah berbuat apa-apa. Lihat. Buat guru saya mencontohkan Abah Anom itu. Luar biasa. Di Bogor Baitul Ikhlas, Baitul Ahfa. Di Cianjur membangun. Di Medan dibangun. Di Surabaya dibangun. Di Singapura dibangun Masjid Khadijah. Tapi murid-muridnya malah sibuk urusan manakib dan khotaman. Tapi tidak pernah berbuat. Inilah saya mengajak. Ini bagi, maaf ya, sahabat itu bagi tarekat Abah. Tapi yang juga di tarekat lain hari ini. Islam menjadi pelit dan bahil. Akibatnya manusia korban judi online. Akibatnya Islam korban slot. Akibatnya slot manusia menjual imannya ke gunung-gunung tadi, menggadaikan imannya kepada jin-jin itu semua. Ini Abah sudah sampaikan dan Abah buktikan di Atakoh kemarin. Ternyata dikirmu, puasamu, khotamanmu belasan tahun itu sama sekali tidak berdampak. Ternyata kau dikuasai bangsa jin. Karena bangsa jinlah yang pelit, bahil, tidak mau melakukan sedekah itu. Jin bisa dikir, jin bisa baca Quran, jin bisa tahajud, jin bisa doa. Yang tidak bisa dilakukan jin adalah sedekah. Berbagi. Coba, ayo kita rubah paradigma beragama. Bukan banyak-banyakan rokaat. Bukan berlomba-lomba bangun masjid. Hidupkan masjid pada diri. Innama ya'muru masajidallah. Inilah masajidallah. Tubuhmulah masjid itu. Lahirkan Muhammad. Islam tanpa melahirkan Muhammad tidak akan muslim. Iman tanpa melahirkan Muhammad tidak akan jadi mukmin. Ihsan tanpa melahirkan Muhammad tidak akan pernah jadi muhsin. Tubuhmu walaupun sujud kayak apapun di masjid, 1000 masjid termasuk Masjidil Haram, selama kau ngelahirkan Muhammad tidak akan pernah menjadi masjid. Karena badanmu lah innama ya'muru masajidallah itu. Allah sudah bicara Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Ma'mur jauh sebelum Masjidil Haram dibangun, Masjidil Aqsa dibangun. Nah inilah tentang Masjidil Aqsa juga. Pahami. Yahudi di situ, Nasrani di situ, Islam di situ. Tapi diadu domba oleh Zionis. Yahudi orang baik, orang yang berpetunjuk. Bahkan tidak harusnya kamu Yahudi dulu. Barulah Nasrani. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itulah Nasrani. Orang yang mendapatkan nusratullah, pertolongan Allah. Barulah salamun qaulam mir rabbir rahim. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berserah dirilah pada Allah. Bersandarlah pada Allah. Tadi semua ya. Maka ha antum haula'i tud'auna litunfikuna fi sabilillah faminkum may yabkhalu wa may yabkhalu fa innama. Di sini ada kata Allah, karena bahil yabkhalu. Bahil bin pelit. Tadi semua. Salat banyak kayak apa kata Nabi, la salata illa man zakatallah. Tidak ada salat yang tanpa berzakat. Saya dukung dalam hal ini adalah Menteri Agama. Melepaskan qayyid tadi semua ya. Kemudian tetapi sifat zakatnya yang muqayyad, yang tadi ada nisab, ada haul ya. Itu adalah harus pegang satu urusan. Tapi sebenarnya Allah lebih menyukai alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, dalam keadaan lapang maupun sempit tadi semua ya. Sahabat, inilah mari kita, karena Abah kasih tahu, kalian mau percaya atau tidak, sampai 2045 ini dunia tidak baik-baik saja. Sedang terjadi pergantian sebagaimana Bani Ad dihilangkan, Bani Samud dihilangkan, kaum Saba dihilangkan, kaum Mesopotamia dihilangkan, Babilonia dihilangkan. Dan Allah mengatakan, aku akan ganti dengan kaum yang senang berbagi. Tadi semua ya. Maka Allah berkata di sini adalah wa may yabkhalu wa may
fa innama yabkhulu an nafsi, sebetulnya pada saat kamu pelit, kamu sedang pelit pada dirimu sendiri. Akan timbullah bencana pada dirimu sendiri karena kepelitanmu itu semua. Ya. Maka disinilah harus kita memahami kenapa kata alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Ya. Wa anfusihim, kalau perlu dengan jiwa anfus, untuk a'dhamu darajatan indallah, untuk sampai pada darajat yang baik di sisi Allah itu. Bukan dengan tahajud, bukan duha, dengan gedeng, dengan khotaman, bukan manaqib, bukan. Ulus. Tadi. A'dhamu darajat ulaika. Oh, kata ulaika, mereka itulah humul faizun, yang akan mendapatkan kemenangan. Yubasyirhum rabbuhum birahmat. Mereka akan dihibur di dunia ini dengan kasih sayang. Dan nanti di akhirat mendapatkan surga, bahasanya. Begitu. Dan Allah ridho kepada mereka. Karena mereka ridho kepada Allah. Kenapa? Karena tadi. Kita ini adalah makhluk dan Allah khalik. Khalik wal makhluk wahid. Tadi semua. Dan adapun tujuan daripada khalik mentajalikan dirinya adalah untuk takhallaku bi ahlakillah. Salah satu takhallaku bi ahlakillah, ahlak Allah adalah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Bukan kalimat sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Enggak. Berbuat baiklah kamu. Saling memaafkanlah kamu. Itulah kenapa Allah Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, Afun Karim. Bukan hanya mulut doang habis tarawih, Allahumma innaka afuun karim, elunya pendengki, pendendam. Ada semua. Ya, sifat Allah dia takhallaku bi ahlakillah. Kalau Allah razik, maka Allah adalah kamulah marzuk itu. Kalau kamu ada Allah az-zikir, kamulah mazkur itu. Ada semua ya. Coba. Itu yang harus dipahami. Maka dilanjutkan oleh Allah adalah dikatakan wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsihi. Tadi semua ya. Wallahu ghaniyun wa antum fuqara. Allah lah yang kaya, wa antum fuqara, kamulah yang miskin. Tuh. Maka wa in tawallau yastabdil. Nah, ini ada bahasa tubadil. Aku akan ganti, kata Allah. Wa in tawallau yastabdil qauman ghairakum, dengan kaum yang lebih baik. Nah, inilah kata apa? Ada 6 ayat senada dengan ini. Allah akan ganti kaum-kaum yang kikir, yang bahil. Apalagi di jalan Allah. Tadi semua. Seperti Arab Saudi itu. Ya. Malah sekarang dia hartanya. Bahkan 40% duitnya Arab Saudi itu di Amerika. Coba. Kalian masih ngagungkan mereka. Dan inilah ayat ini berkata tentang Rasulullah. Bahwa telah bercahayanya adalah bintang Suraya, itu Arab Saudi. Di mana pada saat amanah tidak bukan pada negara yang tepat, maka mereka akan diganti. Nah, siapa penggantinya? Maka Ibnu Abbas bertanya, siapa ya Rasulullah? Nih, ditepuklah Salman Al-Farisi. Nih, Salman. Dan mereka kaumnya. Nah, itulah Iran hari ini. Allah ini bicara Iran dan Israel hari ini. Ayat ini sebetulnya karena kebahilan manusia. Maka Abah menyaksikan, kata Abah, negara Islam itu yang hanya hidup masih satu Iran saja. Maka dia masih dipercaya oleh Tuhan bisa menciptakan industri pupuk, industri kimia, industri. Kalau kamu pernah pergi ke Iran, kalian akan menyaksikan betapa hebatnya negara itu. Diboikot puluhan tahun oleh Amerika dan antek-anteknya dia terus tumbuh. Karena dia, kalian mau tuduhnya Syiah lah, apalah. Nah, inilah. Mana yang kalian bela? Syiah yang Islam? Ataukah Arab Saudi yang Zionis bersama Amerika? Silakan, itu pilihanmu sendiri. Dan itulah keselamatanmu. Semua, ya. Maka Allah berkata, ingatlah bahwa kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Apa itu? Berjuang di jalan Allah. Untuk apa? Kemakmuran. Kenapa harus makmur? Karena kalau kadal fakru ayakana kufran. Kalau kepakiran menimbulkan kekufuran.
Maka hari ini kita negara mengaku Islam, tapi korban judi slot terbesar, korban judi online terbesar, 1.200 triliun korban judi online. Padahal tukang sholat, masjidnya banyak, adzannya 5 kali tiap hari. Tiap Muharram ada takbir akbar, Muludan takbir akbar, Rojab takbir akbar. Coba. Tapi sama sekali tak berdampak dalam kehidupan. Sibuk di ruang-ruang ibadah, tapi tidak sibuk di ruang kemanusiaan. Sibuk vertikal, tapi tidak sibuk horizontal. Padahal vertikal itu tak ada selama kamu nggak horizontal. Ibadah pada Allah itu tidak ada pada saat tidak ada ibadah sosial pada manusia. Bukan kecerdasan kepada Tuhan, tapi kecerdasan sosial yang harus kamu bangun, sahabat. Ini hanya anjuran saja. Silakan mau percaya, silakan mau ikut. Maka Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang fakir jika kamu berpaling dari jalan yang benar tadi. Dan dia akan menggantikan kamu, Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka akan durhaka sepertimu. Dan mereka adalah tidak akan durhaka sepertimu. Semuanya. Bahkan semuanya tidak mau diserahkan hidupmu, hidup Allah. Hidup Allah diakui, wujud Allah diakui. Maka kita ini la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Tiada sedikit pun kita memiliki apapun, sahabat. Kalau tidak, inilah hari ini. Kita sedang diacak-acak dan siap-siap saja. Ya. Maka di ayat yang lain kata Allah apa? Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Tuh. Tuhanmu lah yang maha kaya lagi penuh kasih sayang. Justru manusia menciptakan kebencian, saling membenci atas nama agama. Saling membenci atas nama Quran. Saling membenci atas nama Injil. Saling membenci atas nama Taurat. Saling membenci atas nama Weda, Tripitaka. Terus di mana? Maka kata Allah, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyasya iyasya yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum masya'u kama ansha'akum min durriyati qaumin akharin. Tuh. Dengan kaum yang lain. Tuhanmu yang maha kaya lagi penuh rahmat. Jika menghendaki, dia akan memusnahkanmu. Setelah itu dia akan menggantikanmu dengan yang dikehendakinya. Sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan orang lain. Ngerti nggak? Setelah karena bahilnya kita, kikirnya kita akan dimusnahkan. Kata la tunsorun, kata Allah. Karena kamu tidak mau kembali pada Allah dan bahil kepada Allah. Tidak mau berjuang di jalan Allah. Padahal kamu ngaku iman. Tapi sebenarnya kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amana billah. Sebetulnya apa yang kau katakan iman. Tidak pernah kau iman. Kalau iman pada Allah, iman hari akhir. Maka kata Nabi, kau akan menyayangi tetanggamu. Kau akan menyayangi tamu. Kau akan menyayangi manusia. Berarti iman yang palsu. Apa? Bagi Allah nggak peduli dengan tahajudmu, duhamu, bacaan Quranmu bahkan. Pahami ini sahabat ya. Maka warabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyasya yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma sya'u kama ansha'akum min durriyati qaumin akhar. Tadi semua. Nanti banyak orang dari keluarga orang lain. Karena ruh tidak pernah mati, casingnya yang mati. Yang akan dibasmi adalah casing yang tidak berguna. 7 kali tidak berguna, pindahlah ke tubuh binatang. Paham itu? Ya. 7 kali tidak berguna, maka Imam Farul Raji sudah mengatakan akan dipindahkan ke tubuh binatang. Ya. Ini gimana sih menyusun kertas? Ya. 7 kali tidak ada gunanya. Maka kamu akan dipindahkan ke tubuh binatang. Abah Syatu yang tahu itu. Ya. Bagaimana sekarang ini? Kata Abah juga udah sulit. Bahkan kemarin teman Kalimantan Tengah menyaksikan
ribuan jemaah Jum'ah, tapi tak satupun manusia. Karena sifat kemanusiaan yang sudah hilang. Ya. Pahami ya sahabat. Ini bukan dan Tuhan sudah puluhan ayat mengingatkan tentang itu. Sampai kata kul kunu, kata Allah, dijadikan besi dan batu dari semuanya, karena kerasnya hati manusia dari semua ya. Maka dikatakan oleh Allah, ada dikatakan kama ansakum min dzurriyyati qaumin akhar, maka dia akan melahirkan kamu dari keluarga orang lain. Kenapa? Karena kamu telah dibasmi, sebentar ruh itu tidak ada mati. Kata Abah juga, kita ini abadi seabadinya Tuhan. Ingat itu, nggak ada mati itu. Mati itu tidak ada, yang ada ganti casing. Nah, casing inilah yang akan diganti casingnya. Semua. Dan hari ini gerbang penggantian casing. Dan Allah sudah mengingatkan surat ayat ini, ya. Ma yashau kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akhar, dari kaum yang lain. Tadi. Karena bangsa ini sudah dibantai, dihabisi, tapi jiwanya harus kembali mempertanggungjawabkan apa tadi, maka butuh casing baru. Tapi sayang, sekarang yang menjadi orang tuanya adalah, maka tadi kata Allah, ya, dia menggantikanmu dengan yang kehendakinya sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan kaum orang lain. Tuh, pahami itu. Kalau yang nggak ngerti reinkarnasi dia akan paham. Kamu bisa lahir dimanapun, jiwamu akan lahir dimanapun. Kamu saksikan hari ini di Sudan, di Ethiopia, di Mali. Jangankan kemewahan, minum 2 kali sehari saja nggak ketemu. Mayat bergeletakan di mana-mana karena tidak bisa minum. Kalian masih bisa makan, masih ngeluh aja tadi semua. Semua ya. Kamu bisa lahir di situ. Maka kata Abah juga, Abah menyaksikan manusia yang lahir dari keluarga sultan menjadi calon tukang batu tubuhnya. Abah menyaksikan orang-orang yang tukang petani di Kalimantan lahir dari keluarga sultan. Karena kalian nggak ngerti, sebenarnya diri kita adalah bukan tubuh ini, tapi jiwa, ruh yang ditiupkan oleh Allah, dan itu tidak mati seabadinya Allah. Tapi hanya tubuhnya akan diganti-ganti terus. Seperti kaum Sabah, Bani Ad, Bani Samud, kaum ini semua tadi, Mesopotamia, Bebelania, semuanya. Dan pelitnya mereka tadi semua, ya. Inilah yang Allah, maka di dalam tafsirnya, maka disinilah Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Kembalilah kepada Tuhan dan berserah dirilah. Maka kata Abah, jangan mengakui-ngakui. Ini siapa sih yang menyurutkan kitab di sini, malah akhirnya jadi Abah nggak tahu di mana kitab itu semua. Beres kadang-kadang menjadikan, kadang-kadang Abah itu lebih suka acak-acakan, tapi Abah menemukan kitab gampang. Semua, ya. Ini mau ngambil kitab udah bingung. Semua, ya. Inilah sahabat yang harus dipahami. Ya. Pahami. Bahwa hari ini, kata Abah juga, mulai 2027, mulai 2025 adalah pemberitahuan. Dan Abah adalah menyampaikan ini, berita ini. Dari semua. Ingat. Ya, kamu baca dalam kitab Sirul Asrar, orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Semua, ya. Dari semua. Karena hari ini manusia adalah sudah kehilangan jati dirinya, ya. Inilah yang kata wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab summa la tunsarun. Ya. Kemudian beberapa tafsiran, ya. Ini Abah ambil beberapa tafsir. Abah sebetulnya memahami dengan tadi penjelasan sendiri. Dalam sebuah tafsir, bahkan ini tafsir lahir dari seorang ulama Arab Saudi, sebetulnya Imam Masjidil Haram. Ya. Abah artikan saja artinya. Inilah kalian wahai orang-orang mukmin, kalian diajak untuk berimpak di jalan Allah dalam rangka memerangi musuh-musuhnya. Tadi semua. Bukan kita menjadi jongos dari mereka. Hari ini Islam jadi jongos dari mereka. Tadi semua. Ya. Dan menolong agamanya. Di antara kalian ada yang kikir dan tidak berimpak di jalan Allah. Tuh.
tidak mau zakat, tidak mau sedekah, tidak mau infak. Bahkan Menteri Agama sudah bagus mengajak kepada kita, ayo qoyidnya dilepaskan, jangan hanya 2,5%. Karena 2,5% hari ini tidak cukup menutupi. Ini akal-akalan pakai pikir. Dokter itu profesi nggak dibahas. Nah inilah ketololan. Orang-orang yang berpenghasilan tinggi kayak dokter, kayak profesional, kayak akuntan publik, kayak apa, income miliaran, nggak dihitung. Dia bilang nggak ada zakatnya dari sono. Tuh. Dari semua. Saya bilang sama teman-teman sini, karena Abah suka diberi orang. Kalau diberi orang, Abah zakatnya 20%. Rikaj. Tapi sekarang, bahkan duit rikaj, ustad-ustad yang ceramahnya 60 juta, 70 juta, 80 juta. Coba tanya dia, ada zakat nggak tuh? Dan Abah kasih tahu ke mereka yang punya tarif sampai 50 juta, 60 juta ceramah. Kamu itu bukan lagi 2,5%, tapi rikaj. Itu barang temuan. Karena petani yang begitu susah, jerih payah. Maka itulah kenapa dengan pengairan adalah 5%. Tanpa pengairan 10%. Artinya manusia itu akan dilihat dari tingkat masyakot dalam kehidupan. Kok profesional yang justru masyakotnya sederhana, malah tidak mau zakat. Inilah akibat betul Menteri Agama tadi. Karena qoyid, karena zakat dibatasi 2,5% dan kemudian terjebak pada mustahik zakat. Semua ya. Muqayyidnya harus dirubah. Bukan hanya fakir, miskin, ibnu sabil, itu harus dirubah. Tapi hanya saya saran Abah, jangan sampai itu dirubahnya dari zakat ke sedekah menjadi MBG. Itu saja. Ya kalau pesan Abah tadi semua. Ini dari terjemahan, dari tafsiran seorang ulama imam besar Masjidil Haram. Ya. Barang siapa yang kikir maka dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah Maha Kaya tidak membutuhkan kalian, sebaliknya kalian membutuhkan Allah. Bila kalian berpaling dari iman kepada Allah dan tidak menjalankan perintah-perintahnya, dia bisa membinasakan kalian dan menghadirkan kaum yang lain yang lebih baik. Yang tidak bahil. Semua. Justru yang tidak bahil itu Yahudi. 30% dari income-nya. Kalau kamu ngerti. Maka kenapa mereka dipercaya oleh Tuhan menciptakan segala teknologi yang kalian gunakan hari ini. Dari semua. Mereka dipercaya. Karena mereka coba. Kamu yang 2% mengapirkan mereka. Mereka yang 30%. Tadi semua. Ya. Kita lah paling rendah. 2,5%. Inilah qoyid yang harus dirubah. Kalau tidak, akhirnya dengan beragam ini mustahiknya sudah susah lagi dihitung berdasarkan 8 muqayyid tadi. Batasannya. Ya. Akhirnya tidak tertolonglah. Akhirnya mereka masuk pada bank emok. Pinjaman online. Judi online. Maka inilah Abah tadi. Poyaan sama Profesor Adrin semua. Ya. Marilah kita rubah sekarang ekonomi tauhid. Kembalikan ekonomi tauhid. Bukan ekonomi abal-abal. Bukan ekonomi akal-akalan. Bagaimana? Mau di kita ada bank syariat. Ada bank apa namanya. Sementara banknya adalah masih konvensional. Tadi ya. Yang mengaku hari ini itu hanya pemalsuan saja. Mau bank. Apa namanya bank apa namanya? Selain kok. Ya bank syariat itu namanya kayak muamalat tuh bank apa namanya sebutnya? Syariah ya. Bagaimana mungkin ujungnya bisa syariah kalau di atasnya konvensional? Coba. Janganlah kayak pakai palsuan lagi. Ya. Udah lebih baik konvensional tapi benarkan metodologinya. Itulah kenapa Dewan Ifta Mesir sudah tidak lagi mengharamkan bank konvensional. Nggak usah syariah-syariahan. Tapi sebenarnya adalah konvensional. Ibaratkan yang dibajui. Babi yang dibajui sapi. Marilah kita beragama dengan jujur sekarang. Dalam segala hal. Dalam bab haji, bab umroh, bab ini, bab itu, bab zakat, bab lain sebagainya. Bukan hanya sebatas akal-akalan. Tadi semua ya. Nah kemudian di dalam satu tafsir lagi. Ini juga dari Imam Masjidil Haram juga ini. Ya, namanya adalah. Yang bernama adalah Tafsir Riyad. Di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid Imam Masjidil Haram. Dia pun menafsirkan ya, walaupun mereka Wahabi,
Tapi tidak semua imam Masjidil Haram itu Wahabi. Ya. Kalian adalah orang-orang yang diminta untuk menginfakkan sebagian dari harta kalian di jalan Allah. Dan tidaklah diminta dari kalian untuk menginfakkan seluruh harta kalian. Maka di antara kalian ada yang tidak mau berinfak sesuai aturan karena kikir dan dari hartamu. Maka kata Allah, orang takwa, sodako. Alladzina yunfikuna bisyar. Saya ini miskin. Saya ini miskin. Nah, sahabat, Allah menyebutkan kata alladzina yunfikuna. Itulah lebih hampir 600 atau 800 ayat dalam Al-Quran. Allah nyuruh sholat cuma 2 atau 3. Ya, tahajud cuma 1. Itu pun kamu salah nafsirkan lagi tahajudnya. Kata saum hanya 1 huruf. Kata siam hanya 3 huruf. Terus kamu berbangga-bangga dengan itu. Sementara Allah ini bukan tadi. Orang iman apalagi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia mengatakan tidaklah disebut iman yang sempurna sampai kita mengeluarkan harta yang kita cintai. Marilah kita tumbuhkan hidup saling berbagi. Ya, itulah MDNA kita sekarang. Sudah dari belasan tahun kita hanya bakti sosial. Maaf, dunia media sosial bagi Abah hanya baru 2 tahun ini, saya 1 tahun bahkan untuk live-nya. Karena ini udah mulai nggak beres ini semua. Ya, marilah kita sekarang sahabat menyaksikan, memerankan peran Allah supaya kita kata Allah, aku akan tolong kamu. Ya, tidak jaa nasrullah tadi semua. Ya. Nah inilah sahabat ya beberapa penafsiran, tapi dari mereka sesungguhnya adalah, tapi nadanya adalah sama, tetapi yang Allah ingin tunjukkan kepada kita dari awal adalah kisah terjadinya perang hari ini sebetulnya adalah sudah Allah sitir dari ayat surat Muhammad ayat 38 dan surat Az-Zumar. Kemudian juga ada beberapa ayat yang mengatakan karena pelitnya manusia sehingga manusia harus menerima. Sampai kata Allah adalah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsarun. Ya. Ayo sahabat, maka sesungguhnya ulama kita mengajarkan termasuk Jalaluddin Asyuyuti. Ya. Dan kenapa Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim? Nabi mengatakan al yadul ulya khairun min yadis sufla. Kelebihan Muhammad disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena salah satu akhlak Allah itu adalah menyayangi. Yang paling utama adalah memberi. Memberi. Sahabat, marilah kita untuk menutup sampai tahun 45. Barangkali kamu masih ada umur sampai tahun 45. Marilah kita rubah metodologinya. Bukan hanya ritual, tetapi adalah kerja sosial, kecerdasan sosial, kesolehan sosial, saling berbagi supaya mereka tidak menjadi korban-korban judi online. Supaya mereka tidak menjadi korban dari semua. Itulah Abah contohkan. Jari ini sebetulnya sudah Allah rancang. Ada ibu jari, ada telunjuk, ada garis jari tengah, ada jari manis, ada kelingking. Ini sesungguhnya adalah, kalau diginikan lafaz Allah sebetulnya. Sebetulnya inilah yang paling bebas. Maka hei ulama-ulama hari ini, marilah bangun dari tidurmu. Hari semua ya. Karena hanya engkau yang bisa menyentuh umarau. Telunjuk ada umarau. Garis tengah ada agnia. Ini pukoro wal masyakin. Inilah elemen manusia. Ulama, umarau, agnia, pukoro wal masyakin. Hanya ulama yang boleh menyentuh. Tapi sekarang ulamanya digini. Oleh umarau. Bahkan dikasih tambang dikit ribut. Allahu Akbar. Dari semua, lepaskan pecimu itu. Malu, aku ulama. Apalagi aku suriah NU, tanpiliah NU. Di otakmu hanya. Dan juga ulama-ulama pesantren otakmu cuma wadon dan wadon. Semua ya. Inilah harus dirubah hari ini. Suka tidak suka, terkadang obat itu pahit, sahabat. Barangkali Abah ini bukan ahli ilmu. Maka tadi, ya,
Bagi Abah disesatkan ya Abah tidak pernah merasa sakit, karena jangankan kata sesat, kata berilmu pun Abah nggak ngerti. Nggak pernah merasa berilmu, nggak pernah merasa memiliki. Nah inilah, karena rasa memiliki itulah yang menghancurkan semuanya, sahabat. Maka 5 jari ini, mari kita kembalikan. Tuhan sudah mengingatkan kita. Bahkan dalam saum di Ramadan ini, latihlah kata Abah dari mulai saum hari pertama. Kita punya 30 ruas di sini, masing-masing jari. Hari pertama serahkan la hayyun, la hayyun. Hari kedua la ilmun. Hari ketiga la sami'un. Hari keempat la basyirun. Hari kelima la qadirun. Hari keenam la muridun. Hari keenam la mutakallimun. Sampai wujudlah Allah. Itulah kata Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Itu maksudnya. Wa aslimu. Semua ya. Min qablu ayat yakumul adzab. Serahkan. Hari semua ya. Karena kalau tidak diserahkan, kamu akan timbul rasa memiliki. Memiliki pada hidup ini. Memiliki pada jiwa ini. Pada kata Allah. La yamliku li nafsihi. Dorra wala naf'an wala mautan. Wala hayatan wala nusura. Tidak memiliki apapun. Kalau kita sudah berprinsip tidak memiliki apapun, tidak akan takut kehilangan hidup, karena tidak pernah merasa memiliki hidup. Tuh, kamu akan senang itu. Maka buat teman-teman ngaji Roso, insya Allah nanti ada program, ada bagaimana mengupgrade diri, menghadirkan kesadaran diri, karena itu ada prakteknya. Dan ternyata prakteknya itu semuanya sederhana. Karena Allah itu tidak menghadapi kesulitan. Di semua ya. Malah sekarang manusia sibuk dengan kesulitan ritual. Yang akhirnya manusia terjebak dengan kemelekatan ritual. Sehingga lupa kepada yang kamu sembah. Inilah yang hari ini terjadi, sahabat. Ya. Wa naibu ila rabbikum wa aslimu adalah. Marilah kita aslama dari sekarang. Maka selama 30 hari dengan 3 ruas ini, serahkan diri yang dohir dan batin pada Allah. Kita masih ada ketemu lagi lebaran-lebaran. Tapi marilah, maka Abah nanti dari mulai Muharram, karena banyak yang minta, akan buat program dari Muharram. Karena Muharram lah kuncinya. Dari Muharram. Ya. Sampai Zulhijjah nanti. Sekarang Ramadan, besok adalah Syawal. Syawal Zulqa'dah. Tuh. Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah. Kenapa diperlambangkan dengan ada hari tasyrik 11, 12, 13. Tanya, nggak ngerti lagi kenapa hari tasyrik itu 11, hari 10, 11, hari semua. Ya. Padahal di situ adalah, kalau kamu ingin merasakan telaga Kausar hari ini, inna a'tainakal kausar, maka Allah menyuruh fasolli li rabbika wanhar. Sembelihlah. Kenapa? Pada pelaksanaan syariat haji, setelah kamu tawaf, ya, kemudian kamu minum, berdoa, sholat di makom Ibrahim, meminum jam-jam, nah itu kan, itu di sini bisa dilakukan sebetulnya, nggak usah ke sono sebetulnya. Di mana makom Ibrahim? Di mana Baitullah? Di sinilah Ibrahim. Di mana Multajam? Di sinilah Multajam. Maka kamu tekuk lidah, rapatkan gigi, bicara di multajam Allah yang ada pada dadamu. Masjid yang dia bangun sendiri. Quran yang dia tulis sendiri. Iqra kitabak. Inilah Quran. Inilah masjid. Inilah Baitul Muharram. Inilah Baitul Maqdis. Inilah Aras. Kalau kalian ngerti. Cuma syaratnya. La yamliku li nafsihi. Kalau kamu yang ada ya dia nggak ada. Itu aja masalahnya. Maka itulah kenapa jalan satu-satunya ke dia hanya la ilaha illallah Nabi Isbat. LE masuklah Haji Samsu. LE jadikan keluarga Maryam supaya melahirkan Isa. Bagaimana melahirkan Maryam supaya melahirkan Isa? Napikan LE, sembelih, fasolli li rabbika wanhar dari awal. Itulah surat Al-Baqarah adalah LE. Karena tanpa LE surat Al-Baqarah la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun, maka tidak ada Maryam. Isa tidak akan lahir karena kamu tidak mengaktifkan Maryam. Bagaimana mengaktifkan Maryam? Dan melepaskan pengakuan kepemilikan pada apapun. La yamliku li nafsihi. Lepaskan merasa wujud, merasa bicara, merasa apa. Barulah kamu akan masuk Samsu surat An-Nisa. Pankihu ma tobalakum ala nisa
pada tubuhmu masna. Kenapa disebutkan an-nisa, perempuan? Maka orang kalau nggak ngerti hakikat urusan Allah, syariat mana, tarekat mana, dohir mana, batin mana, dunia mana, semuanya tentang tubuhmu. Dunia itu badan kita, akhirat itu ruh kita. Atas itu, kalau Allah bicara atas, itu akhirat. Bicara bawah, itu bumi. Kalau Allah bicara kanan, ruhmu. Kalau Allah bicara kiri, badan kita. Semua istri Allah itu nggak pernah lepas dari tubuh ini. Maka di Muharram itu, Ayub harus bebas dari penyakit kulit itu. Tidak akan bisa berjalan sebelum Ayub bebas dari penyakit kulit. Yakub bebas dari buta. Yusuf keluar dari bui. Ashabul Kahfi keluar dari guha. Nih guhanya. Inilah buinya buat Yusuf. Dari semua. Ya. Maka itulah kata Abah. Kalau kalian menafsirkan Quran. Kalau kau lihat Al-Quran dengan mata. Yang nampak hanya dunia. Inilah hari ini. Manusia menafsirkan dengan mata. Ro'ah. Dohir. Dan mata ini selalu tertipu. Karena hakikat semua makhluk ini tagoyur. Selalu berubah. Dan wajib berubah. Maka Al-Quran pada saat kau lihat dengan nadhar mata hati. Maka yang kau lihat ilmu pengetahuan. Inilah kenapa Al-Quran tidak pernah ditemukan sebagai ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran hanya dilihat tafsir mulkiyah dengan mata dohir. Pada semua inilah wa mal hayatud dunya illa la'ibun. Hanya percandaan. Wa mal hayatud dunya ilaman, hanyalah permainan, tipuan, mataul gurur, fata morgana, kelihatan ada tapi tidak ada, termasuk badan kita. Itulah kata ulama dikatakan al-kaunu, dikatakan al-akwanu dzahiruha ghirratun. Semua akwan ini dohirnya tipuan, wa batinuha ibratun, tapi batinnya adalah petunjuk kepada kita. Tapi manusia nafsu tuh, jasad manusia tertipu hanya kepada dohirnya. Maka kalian hanya akan ditipu saja setiap waktu itu. Kelihatan ada, ternyata nggak ada. Kelihatan besar, ternyata kecil. Kelihatan surga, ternyata neraka. Nah, inilah karena matanya tadi akibat mengeringnya danau Tebrias, ngeringnya kesadaran, muncullah duhon di kepala. Timbullah kabut duhon. Akibatnya duhon, maka muncullah Yajuj wa Majuj memandangnya. Tidak lagi yang jelas mana hak dan batil. Akibat Yajuj wa Majuj muncullah Dajjal, hanya satu mata. Kau memilih kepada apa perkara yang cocok dengan nafsu. Sementara nafsu menipu kita. Sahabat. Ya. Inilah di ayat ini. Baginda Nabi berkata kepada Salman Al-Farisi. Nanti mereka-mereka yang pelit-pelit itu. Kata Nabi. Akan diganti oleh bangsa Persia. Iran hari ini. Yang kalian benci. Banyak orang Islam benci dengan Iran. Tapi tidak menyadari. Mereka lah hari ini menunjukkan integritas sebagai Islam. Semua ya. Tadi. Ya. Inilah yang harus dipahami. Dan dia nepuk Salman Al-Farisi, kata Rasul. Dia adalah orang Persia. Salman itu orang Persia. Salman dan bangsanya. Inilah. Maka inilah sahabat ya, sebagian daripada bagaimana Allah mengisahkan. Dan ini sebetulnya ada 6 ayat. Abah hanya bahas 2 ayat saja. Tapi nadanya adalah sama. Allah akan mengganti kaum yang lebih baik pada saat dia pelit dan bahil, sahabat. Maka tadi Al-Quran pada saat lihat dengan mata hanyalah fikih. Al-Quran lihat dengan hati, maka kata Nabi, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Pada saat kau melihat, batilah yang ada. Kalau kamu tidak mampu melihat, menyaksikan Allah pada segala apa yang kau lihat mata. Pada apa? Pada adanya. Allah itu wujud ada. Bagaimana adanya Allah? Pada segala apa yang kau lihat. Semuanya utusan. Pasir utusan. Kerikil utusan. Batu bata utusan. Genteng utusan. Yang nemoknya utusan. Jadilah bangunan.
Seolah-olah kata Allah, hei manusia, jangan diparkukan, dipirokan antara pasir, semen, cat, besi. Satukan. Tuh, aku tuh esa. Akulah pasir, akulah batu, akulah semuanya. Akulah tukang temboknya. Akulah. Itulah yang dia minta. Hei manusia, satukan. Bukan hanya basor, bukan sama, bukan kalam, bukan ilmu, bukan kudrot, bukan irodat. Satukan pada tubuhmu. Bagaimana caranya? Tekuk lidahmu. Dapatkan gigimu. Itulah pada saat Quran dilihat dengan hati, ilmu pengetahuan. Quran dilihat dengan ruh, cinta. Tidak ada kebencian pada dadamu. Itulah dadamu dua di sini. Love semua. Pada saat Al-Quran, kau lihat dengan ruhmu, yang kau nampak kemanapun hanyalah cinta. Coba. Apa yang kau makan datang dari cinta. Buah-buahan, padi, bahkan manusia yang nampak ini hasil cinta. Hasil kawin, hasil menyatukan, seperti bangunan. Itulah maka Nabi bersabda, Al-Islam kalbunyan, seperti bangunan. Ya. Sahabat. Kemudian pada saat Al-Quran, kau lihat dengan sirmu, kemanapun kau hadapkan hanya melihat Allah. Pada apanya? Pada hidupnya. Maka tadi Allah itu ada. Jadi wujud Allah itu ada. Pada segala yang mewujud. Pada apanya? Pada adanya. Bukan Allah. Pada saat kau tunjuk pohon, batu, pasir. Bukan Allah. Tapi adanya Allah. Semuanya utusan. Semuanya nabi. Itu nabi. Nabi itu pasir. Nabi. Semen. Nabi. Kerikil. Nabi. Besi, nabi, utusan. Dalam wujud yang beda-beda. Tapi dia meminta kepada kita satukan. Maka sekarang orang Islam ini seperti adalah bahan bangunan di toko material. Semen di sana, bata di sana, pasir di sana, cat ngegantung, semua besi numpuk. Allah menyuruhnya, esakkan, satukan. Sehingga yang tadinya beragam-ragam disebutlah gedung. Satukan antara sabut kelapa, batok kelapa, daging kelapa, minyak keletik. Satukan kelapa. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Satukan. Satukan. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Satukan Atman. Satukan Allah. Satukan Ilah. Allah. Satukan Yang Yok, Sang Hyang Widi. Satukan Sang Buddha Gotama. Satukan. Satukan Muhammad, satukan Musa, satukan Isa. Nah itulah kepada Abah. Kenapa kata orang tanya, Abah, Assalamualaikum Ibrahim, dia hadir. Assalamualaikum ya Daud, hadir. Assalamualaikum Muhattab, bukan Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum, hadir. Nah, semua. Satu pada Muhammad, dari semuanya. Sesungguhnya Adam sampai Isa, ada pada Muhammad. Kata Abah juga. Sabarnya Muhammad Ayub. Karomahnya Muhammad Daniela. Semuanya tentang. Makanya Abah. Assalamualaikum Ibrahim. Assalamualaikum ya Daud. Assalamualaikum Sulaiman. Assalamualaikum ya Musa, Isa, Yahya, Zakaria semua. Assalamualaikum. Barulah satukan pada Muhammad. Assalamualaikum ya Nurus Samawati wal Ardh. Karena mereka hanya satu. Hanyalah cahaya Nur Muhammad yang disebut tadi. Identitas si Adam semua. Dan sekarang semuanya ada pada Abah satu. Percaya silakan, enggak terserah. Ya. Dari semua. Ya. Inilah yang harus kalian pahami. Maka marilah. Itulah cara untuk menyelamatkan, kata Allah tadi, maka kata Allah wa anibu tadi semua ya. Kembalilah tadi wa aslimu. Itu maksudnya yang Abah bahas barusan. Kembalikan. Ya. Jadikan semuanya adalah pada diri yang satu. Tadi semua ya. Itu ya sahabat barangkali
Ini yang bisa Abah sampaikan tadi semua, bahwa sesungguhnya yang terjadi hari ini dan ini akan terus berjalan. Kalaupun nanti barangkali sempat ada mandek beberapa saat, tapi ini di penghujungnya adalah Kim Jong Un tetap akan mengambil peranan dengan nuklirnya. Ingat itu semua ya. Ya. Dan omongan Abah kan kemarin, kata Abah, siap-siap Iran akan nyerang Arab Saudi. Kalau penyerangan makin intens, benda itu tidak punya mata, maka semua masjid di sana bisa punah, termasuk Ka'bah yang kau banggakan itu. Ya. Tadi semua. Ayo kembali. Ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua. Ya, sesungguhnya adalah Abah menyampaikan dengan cinta semua. Karena bagi orang yang sudah memahami ini semua, sulit untuk bisa menahan, sahabat. Ya. Karena sama sekali tidak. Maka bagi Abah, orang bah disesat. Ya. Bagaimana Abah sakit disesatkan kalau Abah merasa benar aja enggak? Kalau orang yang marah disesatkan karena dia merasa benar. Abah itu merasa benar aja enggak? Apa gimana disesatkan? Sesat bagus. Tadi semua ya. Bagaimana orang itu takut mau, wah Abah itu berani. Bukan berani. Kalau orang nggak pernah merasa memiliki hidup, apa takut mati? Wong memiliki hidup aja enggak kok. Nah, inilah enaknya hidup terbang. Tanpa rasa pengakuan, kepemilikan pada apapun. Pada diri. Doro wala naf'an wala mautan wala nusura. La yamliku li nafsihi. Ya. Kamu akan terbang. Insya Allah buat teman-teman nanti yang sama Mas Hendra, yang katanya Abah diundang tanggal 28 untuk memberikan mengupgrade tadi semua. Karena memang kita harus mengupgrade. Ingat, bahkan sebetulnya tiap Ramadan mengupgrade. Allah mengajarkan kepada kita di Ramadan untuk mengupgrade. Seharusnya kalau ngerti caranya. Bukan nanti Ramadan balik lagi jadi ular. Hanya dahaga minum. Nah tadi kata Nabi, orang yang saum tapi iftar. Hari ini Abah saksikan. Ya. Banyak orang iftar tapi saum. Dan Nabi lebih menghargai orang yang saum, yang iftar tapi saum. Tuh, sahabat, pahami ya. Karena bukan tentang ungked-ungkedan. Bukan berapa rakaat tarawihmu. Hanya sempat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, wad-dhalin, amin. Tapi tidak dirasakan, disadari. Siapa yang sholat? Semua kalam siapa? Basar siapa? Sama siapa? Maka inilah kalau seandainya dari awalnya tidak dipahami, ya akhirnya kejar-kejaran, kayak perlombaan. Ini jangan-jangan sholatnya komandan nih, begitu. Ya. Ini kalau begitu nanti tarawih itu bikin piagam. Sholat yang tercepat. Nah, itu saja barangkali yang bisa difahami. Abah kasih tahu sekali lagi bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja karena akan terjadi pergantian. Kalau ibaratkan satpam pun diaplus semua dan satpam aja diaplus. Nah, manusia ini sudah masuk 500 tahun ini dan tidak berubah, siap-siap diaplus tadi semua ya. Karena kembalinya manusia hanya 3 saja. Ashabus simal, ashabul yamin, sabikun as-sabikun. Nah, semoga saja Abah mendoakan semuanya adalah masuk minimal ashabul yamin. Bertubuhkan manusia. Tapi kalau tidak berarti ashabus simal. Karena tadi kebencian dan kekikiran, kepelitan, kebahilan kata Allah. Maka aku akan ganti tubadil dengan makhluk yang lebih baik. Yang lebih mengerti. Lebih penyayang. Dan Allah ada lebih 6 ayat mengatakan itu. Aku akan ganti dengan kaum yang lebih baik. Bahkan kamu akan lahir dari keluarga orang lain. Kenapa? Karena jiwamu tidak akan mati. Tapi jiwamu akan masuk lagi ke tubuh orang lain. Bapamu ganti. Nah, kalau ngerti lagi. Ibumu ganti. Bahkan bisa jadi. Karena yang berjuang sekarang orang Persia. Kamu benci orang Syiah. Lahir dari perut orang Syiah. Yang hari ini benci kepada Yahudi. Lahir dari perut. Yang benci kepada Kristen. Lahir dari perut Kristen. Ini coba omongan-omongan Abah.
Dan Nabi sudah berkata, siapa mengkafirkan seseorang, dialah yang kafir itu lebih dahulu kepada dirinya. Ya, maka ayo kita luruskan etikotnya. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua. Ramadan masih ada. Maka sekalian saja Abah buka buat amalia malam keberapa hari ini? 12 ya. Maka amalia yang ke-12 hari pertama kemarin sudah satu persatu sampai ke-8 sampai la maujudun bihaqillallah. Semua amalia itu sahabat. Syahadat itu pada saat kau tekuk lidah rapatkan gigi, itulah syahadat sebetulnya. Kau menyaksikan diri batinmu Allah, diri dohirmu Muhammad. Setelah kau lepaskan kopikonya, si Adamnya, yang ada hanya gula dan manis. Masuklah hari kedua lahayun, dari la sami'un, kau saksikan. Hari ketiga la basyirun, hari keempat la qadirun. Semuanya amalia itu hanya menekuk lidah, merapatkan gigi. Maka minimal kamu lakukan 2 kali di waktu sebelum kamu tidur dan bangun dari tidur. Wadkur rabbaka fi nafsika, bukan pada tubuhmu. Selama kau lakukan tubuhmu, walaupun 1000 rakaat juga oleh tubuhmu, yang dia minta fi nafsika, tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Maka tahu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anfus, jiwa, bukan badanmu. Justru badanmu kalau napikan. Itulah kenapa napi isbat. La napikan, la hayyun la ilmu. Barulah nanti kepada masuklah surat An-Nisa. Aku 4, aku 2, 3, 4 di Samsu. Masuklah nanti ke dalam esai. Kamu adalah aku muhatab. Masuklah surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinukum. Maka masuklah di situ, kamu sudah sempurna mengembalikan tugasmu. Kalau tidak al-yauma akmaltu, masuk surat Al-Maidah ayat 3. Menjadikan ayat 3. Yasin 3 huruf. Ya. Kenapa ada Islam itu ada shin 3 huruf. Bismi, shin juga 3 huruf. Karena itulah hakikat Muhammad. Syariat pada tubuhmu, thariqat pada hatimu, hakikat pada rohmu. Kau dibalut dengan cahaya ma'rifat. Maka kau diundang Yasin. Ini semua ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Semuanya. Maka boleh kamu Lailatul Qadar dengan 2 sate. Bagaimana? Menekuk lidah, rapat lagi, dohir batin satukan. Lepaskan kopikonya, relaksanya, yang ada hanya gula dan manis. Maka pertahankan itu, maka itulah kau sholat berarti. Apapun yang kau lakukan, selama kau tahu yang mengerjakan itu diri batinmu Allah, di dohirmu Muhammad. Ingat itu. Bahkan kau melihat karena melihatnya Muhammad. Dan melihatnya Muhammad karena melihatnya Allah. Karena Muhammad itu ruhmu. Ingat itu. Yang ada itu ruh Allah pada wujud Muhammad. Ingat itu. Kalau kata bahasa Einstein, hanyalah fermion pada wujud boson, pada rupa foton. Itu saja. Pada wujud materi, pada hakikat energi, pada dari cahaya semua. Hanya itu. Kalah sama Newton orang Islam, kalah sama Einstein. Tadi semua ya. Maka sahabat itu saja barangkali ya tadi semua. Karena ini ada nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Inilah. Masih ada waktu sekarang 2026. Kita masih ada tahun 2045. Kalau dihitung-hitung berdasarkan hadis Nabi kayaknya pas. Gitu. Engkaulah Muhammad utusanku. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu. Itulah syahadat tadi semua. Sama saja dengan diri kita. Tadi. Muhammad di tubuh kita ini Muhammad Mim Hamim Dal berkata, aku bersaksi buat tiada yang nyata pada diriku adalah kecuali Allah. Atau kata si tubuh bersaksi ya. Katakanlah kamu jangan pakai Muhammad dan Allah lah. Tubuh kamu. Tubuh bersaksi. Aku mengambil saksi. Tiada yang nyata pada tubuh ini kecuali hidup. Begitu. Dan hidup menjawab. Wa asyhadu anna. Dan aku pun menyaksikan. Sebenarnya engkau wahai tubuh. Wahai Muhammad. Engkau utusan hidup. Allahu Akbar. Seluruh isi alam sahabat hanya begitu. Kenapa agama ini jadi dongeng? Tadi semua. Sehingga kalian bisa merasakan kebahagiaan sekarang. Saat ini. Bersama Allah dan Rasulnya.
Rasulullah. Inilah yang Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati amma wa adallu sabila. Inilah sahabat. Coba, setiap kejadian yang ada di alam dunia itu begitu prosesnya. Sama. Kapas menjadi benang. Tadi semua. Kapas bukan menciptakan benang. Kalian saksikan di kehidupan sehari-hari. Karena tadi baginda Nabi bersabda, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu pintu mengenal Allah. Dari kapas. Kapas menjadi benang. Pada saat kapas, bukan kapas menciptakan benang. Tadi semua. Sama ini. Kayu menjadi asbak kayu. Bukan kayu menciptakan asbak kayu. Tadi. Kaca menjadi gelas kaca. Bukan kaca menciptakan gelas kaca. Karena kalau menciptakan berpisah antara yang menciptakan yang diciptakan. Kalau menjadikan, dialah yang menjadi itu. Allahu nurus samawat. Allahu mubtada. Nurus samawati wal ar. Itulah khobar mubtada. Allahu zat. Nurus samawat adalah sifat. Allahu adalah batinmu. Nurus samawat dohirmu. Allahu Allah. Nurus samawat Muhammad. Semua begitu sahabat. Maka disitulah Allah kisahkan tadi. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbah. Nanti baru kita ngerti. Kaukabun durriyun kata Allah. Yuqadu min sajaratin mubarakah. Kan otomatis sajaratin mubarakah. Zaitunatin la syarqiyati wala gorbiyah. Yakadu zaituha yudi'u. Walau lanta nurun. Ya nurun ala nurin. Siapa yang nur pertama? Allah. Siapa nur yang kedua? Khobar mubtada. Nurus samawat. Tadi semua. Nurus samawat, khobar yang kedua. Adalah nur yang kedua. Siapa nur yang pertama? Allah. Siapa Allah? Allah menjadikan nurus samawat. Yang menjadi nurus samawat itu ya Allah. Yang menjadikan nur, yang jadi nur. Tadi, maka pahami. Karena kalau tidak begitu kalian, ibadah kayak apapun tidak akan pernah ada nusratullah dari dia. Karena kau anggap dianya adalah sesuatu entitas yang berpisah dari dirimu. Sesuatu adalah zat yang jauh dari dirimu. Sesuatu adalah sehingga engkau berteriak, ya Allah, di mana ya engkau? Aku minta tolong ya Allah. Padahal kamulah dia itu. Coba. Sampai dia ingatkan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Laksanakan kewajibanmu dan imani sebenar-benarnya engkau wahai asbak kayu adalah aku. Wahai wayang sebenar-benarnya engkau akulah sang dalang. Wahai makhluk sebenar-benarnya engkaulah tajali aku sang kholi. Wahai Muhammad sebenarnya engkaulah wujudku. Coba. Kalau kalian sudah bisa merasakan itu. Kalian tidak akan buang-buang waktu dengan perkara yang tidak perlu. Itulah kenapa. Kalau yang sholat di asbak kayu gak diterima. Kecuali kamu sudah menyapikan. Sebenarnya yang sholat, walaupun si kayu ini yang sholat. Walaupun si asbak kayu yang sholat. Sebenarnya yang sholat, sadari oleh kamu si kayu itu. Tadi. Walaupun si asbak kayu ini dikir. Sebenarnya si asbak kayu yang sudah ngerti kayu. Dia akan menyadari. Oh sebenar-benarnya aku adalah. Yang ingat kepada dia hanya dia. Yang bisa menyembah dia hanya dia. Nah itulah sahabat. Kenapa Abah harus buka ini? Karena kata Abah, selama kalian masih menganggap kehidupan ini hubungannya hanya agama. Bukan spiritual. Bukan hubungan kita dengan Tuhan. Merasakan kehadiran Allah. Terus kapan akan bahagia?
Kapan bisa pulang? Itu masalahnya. Yang disebut pulang itu adalah menghilangkan. Maka tadi yang disebut Isra wal Mi'raj bukan menuju Allah, bukan dari satu titik menuju titik yang lain. Bukan dari satu kota menuju kota yang lain. Tapi menghilangkan kesadaran si asbak kayu, hadirkan sebenar-benarnya aku, yang ada, yang wujud, yang awal, yang akhir, yang dohir, yang batin, hanya kayu. Begitu. Sebenar-benarnya aku, yang awal, yang wujud adalah kaca. Hilangkan keberadaanmu, pengakuanmu sebagai gelas kaca. Itu saja. Obat susah, itulah memang harus kita latih. Maka kenapa di tempat Abah ada riadoh. Karena yang paling berat kata Nabi juga melawan cangkang ini, sahabat. Sehingga kata Abah, isi Al-Quran itu semuanya hanya misalkan tentang cangkang dan isi. Kata Abah juga, ngomongin Yusuf dan penjara. Nah inilah Yusuf yang terpenjara. Dari selama Yusuf kayu. Nah inilah asbak kayu, inilah penjaranya. Nah, gitu. Selama keberadaan jasadnya itu ada, Yusuf terpenjara. Ya Ayub punya penyakit kulit. Selama yang ada asbaknya, Ayub ini kayu gatelan. Begitu. Selama yang ada ini adalah Namrud, Ibrahim. Nah maka Ibrahimnya, kayunya. Sebetulnya hampir seluruh isi Al-Quran Allah sedang bercerita tentang dirinya, tentang dongeng dirinya, tentang bagaimana jalalnya, koharnya, jamalnya, kamalnya. Cuma disinilah tentang bagaimana manusia adalah. Cuma masalahnya disitulah, karena manusia tidak mau menafikan keberadaannya. Pada Syatoilah sudah mengatakan, ada harawis ngadohirkan Allah wujudakula syai'in. Udah mendohirkan kayu. Wujudakula syai'in menjadi asbak kayu. Sama. Allahu mubtada nurus samawat. Allah kayu. Nurus samawat jadi asbak kayu. Asbak kayu inilah Muhammad tadi semua. Ya. Supaya kayu dan si asbak kayu bisa bersahadat. Menyaksikan siapa? Menyaksikan Tuhan. Inna robbaka atau binas yang meliputi dirinya. Sebenar-benarnya aku adalah tidak ada. Nah itu. Makanya si asbak kayu itu tugasnya di dalam syahadah ini harus dzikir. La ilaha illallah. Sebenar-benarnya tidak ada aku, yang ada hanya kayu. Begitu. Jadi kalau asbak kayu ini dzikir. La ilaha illallah. Aku tiada ada, yang ada hanya kayu. Aku tiada, yang ada hanya kayu. Si gelas kaca ini dikir, aku tiada, yang ada hanya kaca. Dia nafikan keberadaan fiilnya si kaca pada wujud gelas kaca ini. Karena sebenarnya yang ada hanyalah kaca. Nah, itu. Nah ini hanya contoh sahabat. Maka Allah sudah membuat. Nah cuma pada saat dia sudah kamu hilangkan sebenar-benarnya asbak kayu itu adalah kayu. Jangan kamu bilang ini kayu, tetap asbak. Nah inilah yang kadang-kadang kita manusia kurang paham. Jangan lagi, oh saya kan kata si gelas kaca nggak ada, yang sebenarnya aku adalah kaca. Maka pada saat dipanggil, ini apa? Kaca. Enggak, tetap gelas kaca. Pada saat beras menjadi nasi, ingat. Tidak ada beras menjadikan nasi. Beras menciptakan nasi. Beras yang menjadi nasi. Tapi pada saat dia sudah jadi nasi, jangan kau sebut beras. Ya jad, sifat, ya sifat. Nah disinilah kita membutuhkan adalah kebijaksanaan memahaminya. Tadi pandangan dohir kita adalah nasi. Tuh. Pandangan batin kita sebenarnya nasi itu beras. Tapi beras ya beras. Jat, ya nasi sifat. Nah gitu, sama aja. Bentang-bentang kamu sudah ma'rifat. Aku Allah, aku. Ya enggak juga. Kamu adalah kamu, makhluk. Gitu loh. Pada saat kamu ngaku, makhluk. Nah tadi kata Allah juga. Allah lah segala sesuatu ini. Dalam pandangan Allah, Allah. Semuanya Allah. Tapi tidak semuanya adalah
Tapi segala sesuatu belum tentu Allah. Allah lah segala sesuatu, tapi segala sesuatu bukan Allah tadi. Pada saat beras sudah menjadi nasi, maka segala sesuatu itu adalah beras, menjadi ketan, menjadi menjadi bubur, menjadi nasi goreng, menjadi apa. Tapi tetap beras menjadi segala sesuatu. Segala sesuatulah beras itu. Allah lah segala sesuatu. Tapi segala sesuatu belum tentu Allah. Nah di sini pahami. Di sinilah. Tetapi yang kalau tidak memahami begini, kalian selamanya pirok dengan Allah. Pada saat kalian keluar jasad ini ruh, kalian pun tidak mengerti kemana kalian kembali. Karena dari awal pun kalian tidak kenal dengan dia. Ya. Di sini tentang surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh, sahabat. Demikian pula surat Al-Hijr memisahkan antara Adam, iblis, Allah, malaikat. Sebetulnya itu sedang bicara apa itu? Allah bicara sirmu. Malaikat adalah ruhmu di situ. Siapa Adam juga adalah hakikat jiwamu. Kemudian siapa iblis adalah jasadmu. Maka tadi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wa id qala kata Allah, malaikati inni khaliqun basaran min salsalim min hama'in masnun. Faida sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaw lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin. Tadi qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Qala lam akun liyasjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Syekh Asbaqayu itu berkata lagi, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Terus begitu. Ya, sebetulnya itu juga bicara tentang hubungan barusan, sahabat. Ya. Sama. Jadi intinya pada dasarnya Allah sudah membuat kisah-kisah begitu indah. Cuma sayang manusia tidak mampu memahaminya. Perumpamaan Allah itu watil kala amsalu nadribu halinnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Tadi semua ya. Nah itu akan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah sedang bicara perumpamaan lagi di situ. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Kan tadi masalu nurihi, perumpamaan cahayaku kata Allah. Itu Allah buat perumpamaan. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Al-zujajatu kannaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudi walau lam tams nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Nah, nurun ala nurin karena dia tahu asbak dan kayu ini asbak. Sebetulnya aku adalah Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada Muhammad. Antara tadi yang menjadi Muhammad itulah Allah. Tuh. Maka kata Allah, nama jatku Allah, nama wujudku Muhammad. Tadi semua. Ya. Sahabat. Ya. Disinilah kita bagaimana memahami tentang indahnya
perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Nah, jadi mari kita belajar mengenal. Maka tadi, kenapa perintah awal sahabat?